Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penyakit belas. Nah, penyakit belas ini disebabkan oleh jamur. Jamur itu nama latinnya Pyricularia grisi. Nah, ini nama latinnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa satu tanaman padi itu terserang oleh belas? Bisa kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, pada fase bibit dan vegetatif, di mana jamur ini menyerang daun. Nah, di mana serangannya itu pada daun dia berupa bercak coklat berbentuk belah ketupat. Nah, itu kalau kita lihat pada daunnya dia seperti belah ketupat, sehingga dia disebut dengan belas daun. Nah, kemudian pada pertumbuhan generatif. Nah, pada pertumbuhan generatif, di mana pada saat tanaman sudah mulai menghasilkan buah, gejala ini akan berkembang pada tangkai atau leher malai yang disebut dengan belas leher. Nah, ini. Nah, penyakit belas biasa juga disebut busuk leher atau patah leher. Nah, penyakit belas bisa menimbulkan gagal panen karena patahnya leher batang menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah, sehingga pengisian malai terganggu, dan itulah sebenarnya yang menyebabkan banyaknya bulir yang hampa. Nah, kalau ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa diatasi, maka kita akan menimbulkan gagal panen atau bahkan tidak panen sama sekali, saudara sekalian. Nah, kemudian bagaimana siklusnya? Nah, siklus daripada penyakit belas ini itu selama 1 minggu. 1 minggu bercak kecil ini bisa berkembang membentuk spora baru. Ya, di mana spora kalau sudah terbentuk, dia akan ditularkan melalui udara. Itu dibawa oleh udara untuk pindah ke padi yang satu ke padi yang lainnya, yaitu dengan bantuan udara. Nah, di mana satu bercak saja, kalau misalnya kita melihat padi kita sudah ada bercak biar satu, kalau satu bercak itu bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan spora dalam satu malam. Itu dalam satu malam. Coba kita bayangkan kalau tidak dilakukan pengendalian. Dan ini akan berlangsung hingga 20 hari. Jadi ini perkembangan spora ini bisa berlangsung sampai 20 hari. Nah, di mana penyakit belas ini dia menyukai kelembaban yang tinggi. Yaitu dia menyukai kelembaban yang tinggi. Ya, kelembaban yang tinggi itu disebabkan kalau ada sinar matahari, kemudian pada bagian tanah padi kita banyak air, banyak genangan air. Di situ akan menimbulkan kelembaban yang tinggi. Nah, penyebab lain adalah pupuk nitrogen yang berlebihan. Jadi banyak petani kita yang menggunakan nitrogen karena dia mengharapkan padinya subur. Akan tetapi sebenarnya kalau tidak digunakan secara bijak atau tidak digunakan secara berimbang, justru merusak tanaman. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, berikut ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi selain yang saya sebutkan di atas. Itu saya akan jelaskan sedikit, yaitu yang pertama tanah. Yaitu penyebab daripada yang bisa mempengaruhi perkembangan daripada penyakit belas ini adalah tanah, kemudian pengairan, kelembaban,
suhu, ya, ini suhu juga mempengaruhi pupuk dan varietas tanaman. Nah, kita masuk kepada pengendalian. Nah, pengendalian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sanitasi, itu kebersihan sawah kita. Jadi kalau ada rumput dibuang, ada bekas gigitan tikus, kita harus buang itu, jangan sampai dia bisa menjadi media penularan. Nah, kemudian yang kedua, itu penanaman benih yang sehat. Jadi kita perlu adanya seleksi benih, yaitu ada seleksi benih yang sehat, yang kita perkirakan tidak ada penyakit yang ada di situ. Kemudian yang kedua, perendaman benih, yaitu perendaman benih dengan menggunakan fungisida. Itu kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang fungisida apa, silahkan dihubungi saya nanti. Nah, kemudian cara tanam. Nah, cara tanam jangan terlalu rapat. Ya, kemudian jangan terlalu rapat karena penanaman yang terlalu rapat bisa menyebabkan spora jamur itu akan berkembang secara cepat. Makanya yang dianjurkan adalah sebenarnya harus menggunakan pola tanam ya paling tidak 3 cm, 30 cm kali 30 cm. Atau kita bertanam legowo, ya. Itu kalau ada yang mau menanam, nanti silahkan dihubungi kami. Ini. Nah, kemudian pengendalian yang lain itu biasanya juga orang menggunakan pengairan berselang. Misalnya 3 hari dikeringkan, kemudian 3 hari dibasahkan. Nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya selanjutnya pemupukan. Nah, pemupukan yang sangat mempengaruhi perkembangan penyakit belas adalah pupuk nitrogen. Terkadang petani menggunakan nitrogen yang berlebihan atau pupuk yang diberikan itu tidak berimbang, itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, ini bisa nanti konsultasi ulang. Beberapa bibit yang dianjurkan kalau kita mau mengurangi serangan daripada belas, yaitu misalnya Invari 21, 22, 26, 27. Kemudian ada Impago 4, Impago 5, Impago 6, Impago 7, dan Impago 8. Atau mencari bibit yang memang direkomendasikan dari pemerintah kita atau penyuluh kita. Nah, kemudian cara pengendalian yang lain, yaitu jangan menanam satu jenis bibit secara terus-menerus, tetapi harus kita ganti. Misalnya musim ini, dalam 1 tahun ini, jangan satu jenis padi yang ditanam, tapi diganti-ganti varietasnya. Nah, kemudian beberapa bahan aktif daripada fungisida yang bagus, itu bahan aktifnya seperti isoprotiolan, ya, kemudian trisiklazole, kasugamisin, thiopanete metil. Nah, inilah bahan aktif. Nah, adapun jenis-jenis racun yang bisa digunakan, silahkan bertanya pada kolom komentar nanti yang kami siapkan. Ya, demikianlah penjelasan tentang penyakit belas. Nah, sebelum kami akhiri, saya minta kepada teman-teman untuk mensubscribe kami punya channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.